Oke, halo teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di podcast diskusi perpajakan kali ini. Namun sebelum kita masuki ke sesi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sebagai host pemerintah, Arilfa Hendra Wijaya dengan akhiran NPM 252, beserta rekan-rekan saya. Saya Nurufiko Rahmawati dengan NPM 090. Saya Ngaina Salsabila dengan NPM 169. Saya Ilyasa Yabnisina dengan NPM akhir 246. Saya Randy Mas Ramadan dengan akhir NPM 327. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya sebagai host dari Wajib Pajak. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Iqbal Fikri Pratama dengan NPM 276. Dan ada rekan saya dari Wajib Pajak, silakan. Nama saya Muhammad Saiful Umar dengan NPM 3 akhir 287. Saya Rostadi Arisanti dengan akhiran NPM 125. Perkenalkan, saya Rianti Kartikasari dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Natasha Filaluai dengan NPM terakhir 234. Nah, oke. Di episode kali ini kita akan membahas terkait fenomena yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa nih, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan kampus. Benar sekali, Mas. Jadi kita di sini sering sekali melihat rumah di sekitar kampus yang itu awalnya hanya digunakan sebagai tempat tinggal. Tetapi sekarang itu banyak yang berubah menjadi kos-kosan, coffee shop, ataupun berbagai usaha lainnya yang menjadi sebuah ladang usaha. Tentu perubahan tersebut sebenarnya membawa dampak ekonomi yang cukup besar bagi lingkungan sekitar. Aktivitas menjadi lebih ramai dan banyak peluang usaha yang muncul. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga menyebabkan nilai tanah atau NJOP meningkat. Nah, ketika NJOP meningkat, otomatis pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayar masyarakat juga ikut meningkat. Nah, tapi nih, masalahnya tidak semua warga itu memanfaatkan rumahnya sebagai ladang untuk usaha. Betul, karena banyak warga yang tetap menggunakan rumahnya hanya untuk tempat tinggal, walaupun tidak banyak, tetapi di sini tuh tetap harus membayar pajak yang lebih tinggi. Nah, oke. Sekarang kita coba dengar dulu nih dari sudut pandang pemerintah. Nah, menurut kelompok pemerintah, bagaimana kalian melihat fenomena ini? Kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah tuh, sebenarnya kenaikan NJOP ini tuh merupakan hal yang sangat wajar ketika suatu wilayah itu mengalami yang namanya perkembangan dalam ekonomi. Nah, ketika suatu kawasan menjadi lebih ramai, permintaan terhadap tanah dan bangunan tuh biasanya meningkat. Contohnya bisa kita lihat di sekitar kawasan kampus, banyak mahasiswa yang datang dari luar daerah sehingga membutuhkan tempat tinggal seperti kos-kosan atau kontrakan. Nah, selain itu juga, pajak bumi dan bangunan juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk pembangunan. Oke, baik. Itu berarti dari pemerintah. Sekarang izinkan dari perspektif wajib pajak, ini dari si masyarakat sebagai wajib pajak. Silakan dari wajib pajak untuk mendengarkan argumennya. Dari sudut pandang masyarakat tuh ya, kondisi ini tuh nggak selalu dianggap adil gitu. Benar banget, karena banyak warga yang tidak menjalankan usaha pun tetap harus membayar pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, padahal pendapatan mereka ini belum tentu juga ikut meningkat. Padahal dalam perpajakan sendiri ada prinsip yang disebut ability to pay, yaitu pajak yang seharusnya dibayar sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarnya. Oke, kalau kita sekarang lihat di sekitar kampus sendiri, sebenarnya ada banyak contoh yang cukup relevan. Mungkin dari rekan pemerintah bisa memberikan contohnya.
Misalnya ada rumah warga yang sudah ditempati puluhan tahun. Eh, tapi karena di sekitarnya banyak dibangun kos-kosan dan usaha lain, nilai tanah di daerah tersebut akhirnya meningkat. Nah, akibatnya tagihan PBB rumah tersebut juga ikut naik, meskipun pemilik rumah tidak menjalankan usaha apapun. Oke, aku ini akan mempertanyakan terkait diskusi tadi yang dimana pertanyaan pertama adalah apakah kenaikan NJOP yang mengikuti harga pasar itu sudah mencerminkan keadilan pajak bagi seluruh masyarakat? Kalau melihat dari sisi ekonomi nih, kenaikan tersebut tuh memang wajar karena tentunya itu mengikut dari nilai tanah tersebut. Tapi ya dari sisi sosial itu, kenaikan itu tuh kayak belum tentu adil gitu loh bagi semua masyarakat. Iya, baik. Kalau itu pertanyaan dari NJOP. Tapi ada pertanyaan berikutnya yang lebih meronjok lagi. Apakah kebijakan pajak seharusnya lebih fokus pada nilai aset atau pada kemampuan ekonomi masyarakat sebenarnya itu? Kalau menurut saya dari perspektif wajib pajak, kemampuan ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan. Iya betul, tapi juga pemerintah juga perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak untuk pembangunan. Baik, untuk solusinya sendiri, salah satu solusi yang bisa dilakukan itu membedakan tarif PBB berdasarkan fungsi bangunan. Nah, setuju banget. Bangunan yang digunakan untuk usaha seperti kos-kosan ini bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi. Sementara rumah yang hanya digunain cuma buat tempat tinggal itu bisa dikenakan tarif yang lebih rendah gitu PBB-nya. Selain dari itu, kenaikan pajak juga bisa dibatasi agar tidak terlalu drastis setiap tahunnya. Nah, oke, menarik banget nih dari pertanyaan dari diskusi yang pertama. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara pemerintah sendiri itu menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan juga perlindungan terhadap masyarakat? Jadi kuncinya itu kebijakan pemerintah yang adaptif dan menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah tetap mendapatkan penerimaan pajak tanpa memberatkan masyarakatnya. Wah, berarti dari dua hal ini menarik terkait pemerintah maupun wajib pajak. Kita bisa melihat dari diskusi ini bahwa perkembangan ekonomi suatu wilayah memang bisa meningkatkan nilai tanah dan pajak itu menjadi sebuah properti. Nah, namun dalam membuat kebijakan pajak, pemerintah itu juga perlu mempertimbangkan prinsip keadilan bagi masyarakat, yang artinya pajak itu tidak boleh terlalu memberatkan warga. Nah, karena pajak ini bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Sisi diskusi telah selesai. Untuk semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari diskusi perpajakan kami. Dan see you di diskusi berikutnya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di berikutnya. Bye. Oke, Terima kasih. see you guys.